Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehobi, salam lestari. BW Bit Farm. Kali ini saya akan berbagi tips supaya murai batu cepat jodoh. Pertama-tama kita harus pilih indukan yang mapan usianya. Paling tidak si jantan 1-2 kali ngurak lah, seperti itu, kurang lebih 2,5 tahun yang jantan. Kalau yang beti kita bisa 9 bulan atau lepas trotol juga boleh, yang penting sudah birahi. Langkah pertama sahabat lestari, kita harus tempel si jantan sama si betina di sangkar yang berbeda. Setelah kita tempel selama 1 minggu, nanti kita coba masukin. Setelah kita masukin, sekiranya sudah tidak bertengkar, kita mandiin bersama. Semprot lah, semprot tipis-tipis si jantan sama si betina, seperti itu terus kurang lebih selama 1 minggu juga prosesnya. Nanti kita pantau terus, setiap pagi kita semprot. Nanti kalau ada waktu setiap siang kita semprot juga. Kalau kita nggak ada waktu, bisa istri saya, bisa istrinya, bisa anaknya juga nyemprot supaya tidak bertengkar. Itu kalau yang masih bertengkar. Tapi kalau sudah tidak bertengkar, si betina sama si jantan ini biarkan saja, nggak usah disemprot. Kita tinggal kasih makan extra foodnya agak kenceng sedikit supaya cepat birahi gitu. Nanti setelah kita pantau, biasanya saya seperti itu. Menurut pengalaman saya sendiri sahabat lestari, gini, kalau malam dia tidurnya sudah berjejer gini, paling tidak ya seperti ini, jejer seperti ini, itu tandanya murai batu Anda sudah jodoh. Itu. Lalu kita siapkan kandang untuk brandernya. Yang terutama kandang harus bersih, aman dari gangguan hewan-hewan lainnya seperti kucing, seperti tikus, seperti cicak, itu juga mengganggu. Pokoknya buat kandang itu senyaman mungkin. Habis itu setelah jodoh si jantan sama si betina tadi itu, sahabat lestari, kita masukin aja kandang. Kalau bisa kita beri tanggal nanti, tanggal sekian masuknya. Nah itu, setelah itu nanti kita digenjot extra foodingnya, supaya dia benar-benar birahi di dalam kandang. Terkadang kalau extra foodingnya kurang, sudah di dalam kandang ada yang mengalami keluhan sampai berbulan-bulan belum menelur gitu. Mungkin itu kurang extra foodingnya kalau menurut saya. Contohnya kayak ulet Hongkong itu mendompleng supaya dia cepat birahi, sama jangkrik agak dipenuhin. Kalau yang mau main kroto, yang seneng main kroto, ya kasih kroto 1 minggu 2 kali, 1 minggu 3 kali juga nggak apa-apa, supaya dia cepet sehat di burungnya, sama birahinya juga cepet naik. Nanti kalau keduanya itu sudah sama-sama birahi, si jantan birahi, si betina birahi, pastilah murai itu pasti akan terjadi perkawinan gitu. Setelah perkawinan nanti biasanya murai, kalau saya lihat 1 minggu, kadang 6 hari dia sudah menelor sahabat lestari. Nah dari situlah, setelah menelor, kasih lagi tanggalan biar kita juga enak mantaunya. Pas di misalkan tanggal 1 ini menelor, berarti kurang lebih dia 14 hari, 13 hari sampai 14 hari sudah harus netas. Biasanya seperti itu. Kalau yang masih telur pertama, biasanya saya tunggu sampai 17 hari. Kalau 17 hari sudah nggak netes, berarti telur itu zong. Kalau awal-awal seperti itu ya masih wajar. Tapi kalau dari awal makan extra foodingnya bagus, kebanyakan di kandang saya telur pertama sudah ngisi semua. Asalkan itu extra foodingnya harus benar-benar kuat gitu. Nah terus setelah itu kita tinggal nunggu anaknya sahabat lestari. Nanti
Ada yang main langsung diambil juga bisa, kalau emang bisa ngerawat dari kecil supaya induknya biar produksi lagi. Ada yang 1 minggu diambil biar anaknya sehat terus karena mendapat asupan air liur dari si induk gitu. Kalau saya biasanya sih ada yang 5 hari saya ambil, 6 hari saya ambil, 7 hari saya ambil, tergantung indukan. Karena indukan bermacam-macam, indukan itu karakternya nggak sama. Ada yang galak suka makan anak, ada yang bisa ngerawat anak sampai umur 7 hari, kadang sampai ada yang terbang sendiri. Itu indukan yang bagus. Biasanya kalau yang indukan factor itu kadang baru nelur aja udah dimakan. Nah, itu PR buat saya dan mungkin semua breeder-breeder juga seperti itu, pernah mengalami. Tapi kalau saya juga mengalami juga yang baru nelor aja udah dimakan telurnya gitu. Jadi kita cari, kalau seperti itu kita harus pisah si jantannya. Begitu sudah menelor atau mau menelor, kita pisah jantannya biar si betina itu nelor dan mengerami sendiri itu. Itu menurut pengalaman pribadi saya. Tapi lain ladang, lain belalang, lain orang juga lain pikiran, lain breeder lain juga ilmunya pasti nggak sama. Jadi saya berbagi menurut pengalaman saya sendiri seperti itu gitu. Nanti kita akan tunjukkan murai batu yang sudah saya tempel selama 1 minggu dan sudah saya masukkan ke kandang bulat, sementara masih kandang bulat jadi satu. Dan alhamdulillah sudah 1 minggu di dalam kandang bulat, dia ya kejar-kejaran tapi nggak begitu ekstrim, sekedar main kejar-kejaran gitu, tapi nggak sampai membantai gitu. Itu yang perlu di amati betul-betul, karena disitulah nanti tingkat kesuksesannya bisa 90% lah. Kalau sampai si jantan dimasukin ke betina udah jodoh, tingkat kesuksesannya bisa 90%, dia nanti bisa menelor. Itu dulu sahabat lestari. Nanti kita akan tunjukkan murai batu yang sudah saya jadikan selama 1 minggu di dalam sangkar. Ikuti terus video ini, jangan bosan ya. Nah, ini sahabat lestari yang saya bilang tadi, murai yang sudah saya jadikan selama 1 minggu. Ini hasilnya seperti ini. Dia akurasi kejodohannya mungkin sudah 70%. Kita tinggal nunggu benar-benar sampai 100% jodoh. Karena kalau nggak jodoh 100%, dimasukin kandang breeder pun juga percuma. Nanti akan lama, kadang-kadang dia menelur sendiri tanpa kawin. Biasanya ada kandang saya satu seperti itu. Awalnya nafsu, terburu-buru saya masukkan kandang gitu. Ternyata dia nelor sendiri, jong terus sampai 3 kali gitu. Biasanya kalau nggak jodoh seperti itu, dia bener nggak membantai atau nggak bertengkar, dia akur, cuman nggak jodoh, nggak kawin dia. Karena ekstra vote-nya kenceng, jadinya nelor sendiri gitu. Makanya kalau benar-benar jodoh ya nanti harus benar-benar kita pantau tidurnya pas waktu malam itu. Dia kalau pas tidurnya nempel sekali berarti ya sudah jodoh sahabat lestari. Di situ tips dari saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi sahabat lestari saya. Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan. Cukup sekian video dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.